Masters, welcome to Kin Master Movie. Kali ini Kin Master Movie akan membahas alur cerita dari sebuah serial film drama Korea berkelanjutan berjudul A Business Proposal Season 1 episode keempat. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus video ini sampai habis. Stay tune di channel Kin Master Movie. Scene dibuka dengan Shinhari yang berpapasan dengan Kang Taimo. Shinhari yang kaget langsung membelakangi Kang Taimo, berharap ia tidak mengetahui dirinya adalah Shin Geum-hee. Kang Taimo yang penasaran dengan perilakunya berusaha bertanya kepada Shinhari. Namun dengan sekejap obrolan tersebut disela oleh Kang Rangga bahwa jadwal hari ini berubah. Sehingga Kang Taimo mengajak ia untuk melakukan uji rasa makanan yang akan dihidangkan oleh tim pengembangan produk, yang berarti ia akan bertemu lagi dengan Shinhari. Seketika Shinhari terkejut. Selain itu, saat ini ia merasa gerak-geriknya sedang diperhatikan dan berusaha memberitahu Kang Taimo bahwa dirinya sedang sakit mata. Namun sayang sekali, Kang Taimo sebenarnya ingin menanyakan kenapa tombol liftnya nggak dipencet. Hei! Terlihat para peserta uji rasa sedang mempersiapkan makanan dan memberikan sampel makanan tersebut kepada para penguji. Tanpa diduga, Koki Minwoo ikut hadir dalam acara tersebut. Kebetulan ia satu kelompok dengan Shinhari. Saat acara sedang berlangsung, tiba-tiba Presdir Kang Taimo datang. Dengan sigap, ia menghampiri tim divisi 1 yang terdapat Koki Minwoo. Ibu Wati langsung memberi salam dan memperkenalkan Koki Minwoo kepada Kang Taimo. Ia adalah seorang koki yang memiliki restoran di dekat lampu merah. Dalam kesempatan ini, Koki Minwoo mengembangkan produk ravioli kimchi putih. Ia mengembangkan produk tersebut atas usulan Shinhari yang biasa mampir di restoran miliknya. Tanpa ragu, Kang Taimo memperkenalkan dirinya kepada Koki Minwoo. Setelah berkenalan, Kang Taimo disuguhi ravioli kimchi putih milik tim divisi 1. Dengan sekejap, ia mencicipi makanan tersebut dan berkata, "Koki Lee, sepertinya kau kurang jeli. Saya dengar makanan itu untuk staf. Makanan seenak ini harusnya masuk ke menu." Dengan perasaan lega, mereka tertawa mendengar komentar Presdir Kang Taimo, yang artinya makanan tersebut masuk dalam produk baru di perusahaan tersebut. Setelah itu, Koki Minwoo memberitahu kepada Kang Taimo bahwa keberhasilan tersebut berkat Shinhari yang telah merekomendasikan makanannya untuk mengikuti acara uji rasa di perusahaan miliknya. Dengan perasaan tak berdosa, Pak Joni memberitahu kepada Kang Taimo bahwa Minwoo dan Shinhari sudah berteman sejak kuliah, sehingga makanan dari Koki Minwoo sudah teruji rasanya oleh Shinhari. Di waktu yang bersamaan, Shinhari yang sedang bersembunyi di toilet sedang merasa penasaran apakah makanan milik timnya diterima oleh Presdir Kang Taimo. Ia berusaha bersembunyi di toilet untuk menghindari Kang Taimo. Tanpa sengaja, ia mendengar obrolan wanita di toilet tentang ketampanan Kang Taimo, juga komentarnya tentang ravioli kimchi putih milik tim Shinhari yang mendapat komentar bagus dari Kang Taimo. Sepulang kerja, Shinhari mampir di restoran milik Koki Minwoo. Mereka membahas tentang ravioli kimchi putihnya yang diterima oleh orang-orang perusahaannya. Menurut Shinhari, orang-orang di kantornya sangat pemilih, sehingga ia yakin ravioli kimchi buatan Minwoo memang lezat. Kemudian, Koki Minwoo bertanya mengenai konser yang dihadiri oleh Shinhari bersama pasangannya. Ia berdalih, pacar Minwoo ingin sekali mengetahui cerita tersebut. Dengan ragu, Shinhari menjawab bahwa ia menikmati konsernya. Belum puas dengan jawaban tersebut, Minwoo kembali bertanya, "Aku ingin kau pergi dengan seorang pria, tapi sudah pasti kau pergi dengan Jin Yong Seo, kan?" Dengan spontan, Shinhari menjawab, "Aku pergi dengan seorang pria." Dengan kaget, Minwoo bertanya, "Benarkah? Dengan siapa?" Shinhari menjawab, "Dengan orang yang tak sengaja aku kenal." Nampaknya Minwoo cemburu dengan Shinhari karena ia tidak pernah bercerita tentang laki-laki yang dekat dengannya. Kemudian Minwoo melanjutkan, kalau ada waktu ajak laki-laki tersebut untuk bertemu dengannya agar dia bisa menilai laki-laki pilihan Shinhari. Dengan ketus, Shinhari menjawab, "Urus saja Novita, jangan urus aku. Kalian berdua rujuk setelah putus. Kau harus lebih memperhatikannya."
Seketika Minwoo terdiam mendengar jawaban dari Shinhari. Di luar parkiran, Jin Yongseo telah sampai di restoran Minwoo untuk menjemput Shinhari. Tanpa diduga, ia melihat Kang Rangga keluar dari mobil. Ternyata ia juga bersama dengan Kang Taimo. Di saat itu, ia baru mengetahui bahwa laki-laki idamannya merupakan seorang sekretaris Kang Taimo. Ternyata Kang Taimo dan Kang Rangga menuju restoran koki Minwoo yang di dalamnya Shinhari sedang makan malam dengan Minwoo. Saat Kang Taimo masuk, beruntung Shinhari baru saja keluar dari toilet sehingga keberadaannya tidak langsung diketahui oleh Kang Taimo. Dengan sigap, Shinhari berusaha bersembunyi dari pandangan Kang Taimo. Beruntung, Minwoo segera menghampiri untuk menyebut Kang Taimo. Namun, di sela obrolannya bersama Kang Taimo, Minwoo memberitahu kepada Kang Taimo bahwa Shinhari yang seorang karyawannya juga sedang bersamanya. Namun, kini dia menghilang entah kemana. Saat Minwoo menelpon Shinhari, Kang Taimo mendengar ringtone yang digunakan Shinhari merupakan lagu favorit dari Shin Geum-hee yang kemarin baru saja ia hadiri konsernya. Setelah selesai mencicipi makanan, Minwoo bertanya kepada Kang Taimo, "Apa masakannya sesuai seleramu?" Kang Taimo menjawab, "Kini aku tahu kenapa Shinhari mengatakan masakanmu terasa riang dan bahagia." Minwoo menjawab, "Shinhari adalah orang yang memandang tinggi masakanku." Kemudian Kang Taimo bertanya, "Kalian teman kuliah kan? Kami sudah 7 tahun saling mengenal karena bertemu di umur 20 tahun, ujar Minwoo. Kang Taimo menjawab, "Namun kalian hanya berteman saja selama itu kan?" Dengan kaget, koki Minwoo hanya bisa terdiam. Kemudian Kang Taimo melanjutkan, "Aku hanya mengira salah satu dari kalian jatuh hati karena kalian sudah saling mengenal dalam waktu yang lama." Seketika koki Minwoo hanya bisa terdiam. Nampaknya Kang Taimo menanyakan hal tersebut karena cerita yang ia dengar mirip dengan perjalanan cinta Shin Geum-hee. Lalu Kang Rangga membenarkan bahwa ia mendengar gosip Shinhari pernah menyukai koki Minwoo. 그러고 보니 시나리사님이 안 보이네요. Sesampainya di rumah, Kang Taimo dan Kang Rangga makan malam bersama kakek Irawan. Di dalam obrolan tersebut, kakek Irawan menginginkan seorang cucu yang imut dari Shin Geum-hee. Menurutnya, apalah arti kekayaan kalau rumah sepi kayak kuburan? Kemudian, Kang Taimo menyela, makan sendirian sedang populer. Karena itu, produk perusahaannya laku keras. Dengan geram, kakek Irawan menginginkan untuk makan malam bersama setidaknya 2 kali seminggu. Namun, Kang Taimo dan Kang Rangga berusaha menolaknya dengan beralasan jadwal mereka penuh. Saat kakek Irawan berusaha melihat jadwal Kang Taimo, kakek bertanya, "Taimo, apa kau tahu hari apa Sabtu ini?" Dengan penuh kebingungan, Kang Taimo terbata-bata menjawab pertanyaan kakek Irawan. Seketika, kakek Irawan memarahi Kang Taimo dan menunjukkan bahwa hari Sabtu ini adalah anniversary 1 tahun presdir Kang Taimo dan Nona Shin Geum-hee. Kemudian, kakek Irawan masih memarahi Kang Taimo. "Bagaimana bisa hari sepenting itu bisa lupa? Jangan-jangan kau akan lupa hari pemakaman kakek," ujar kakek Irawan. Kang Taimo tidak mengakui kalau dirinya lupa. Seketika kakek Irawan menyuruh Kang Rangga untuk membatalkan semua jadwal Kang Taimo di hari Sabtu, agar di hari itu Kang Taimo bisa mengencani Nona Shin Geum-hee. Scene beralih ketika divisi pengembangan produk akan melakukan penelitian yang akan diunggah ke YouTube. Sesampainya di tempat penelitian, mereka bergegas menaruh barang-barang di saung. Tanpa sengaja, Shinhari meninggalkan handphonenya di saung tersebut. Kemudian, ia beserta tim divisi 1 membuat video promosi penelitian produk makanan dari GoFood. Kebetulan, Shinhari mendapat peran pembantu sebagai pekebun sayur di perusahaan tersebut. Saat Shinhari sedang menangkap sayur yang dilempar oleh rekannya, tiba-tiba kakek Irawan melihat adegan tersebut dan langsung memujinya. Mengetahui kakek Irawan melihatnya, Shinhari langsung menutupi wajahnya menggunakan rambutnya. Dengan buru-buru, ia berusaha memasang penutup matanya. Kemudian terlihat kakek Irawan sedang beristirahat di saung. Tanpa disengaja, ia mendengar handphone berbunyi. Ternyata handphone tersebut milik Shinhari. Dengan menunduk dan bersembunyi dari balik wajahnya, Shinhari mengambil handphone
telepon tersebut dan langsung pergi ke toilet untuk menjawab panggilan tersebut. 긴급 상황이라뇨? 무슨 일이신데요? 그거보다 Tanpa diduga, kakek Irawan kebelet modal dan dengan tergesa-gesa mencari toilet di sekitarnya. Di dalam toilet ternyata ada Shinhari yang sedang menjawab panggilan dari Kang Taimo. Ia menanyakan kepada Shinhari, "Apakah kau tahu hari apa Sabtu ini?" Dengan mudah, Shinhari menjawab, "Bukankah itu anniversary setahun palsu kita?" Dengan tersenyum, Kang Taimo memuji Shinhari bahwa ia lebih baik darinya karena aku melupakannya. Kemudian Kang Taimo melanjutkan, "Ternyata lagu itu populer juga ya." Dengan heran, Shinhari bertanya, "Lagu apa?" "Lagu yang kau pasang sebagai nada dering," jawab Kang Taimo. Shinhari terdiam. Ternyata di luar kakek Irawan sedang menunggu toilet yang sedang digunakan Shinhari. Dengan kaget, Shinhari berusaha mencari cara agar tidak ketahuan oleh kakek Irawan. Namun saat kakek Irawan menarik pintu toilet tersebut, Shinhari dengan kencang membuka pintu sehingga menyebabkan kakek Irawan terpelanting ke belakang mengenai cucian sayur sehingga membuat celananya basah dan mengalami sakit pinggul. Akibat kejadian itu, kakek Irawan memiliki dendam dengan Shinhari. Dengan perasaan bersalah, Shinhari hanya bisa menyembunyikan wajahnya dari pandangan kakek Irawan. Di dalam ruangan Kang Taimo sedang diperlihatkan video promosi yang sedang dibuat oleh tim divisi pengembangan produk. Ia terkesima dengan penampilan Shinhari sebagai peran pembantu. Di dalam video itu, alasan Shinhari selalu menangkap kubis adalah untuk menjaga kubis itu tetap bersih. Karena menurutnya peneliti makanan harus peduli dengan bahan makanan. Sehingga Kang Taimo hanya menggunakan cuplikan yang terdapat Shinhari-nya saja. Di momen ini, nampaknya Kang Taimo belum sadar bahwa Shinhari adalah Shin Geum-hee. Di apartemen Jin Yong Seo, ia melihat laki-laki yang sedang membuka loker surat miliknya. Ia langsung menghampiri laki-laki tersebut dan memperingatinya. Ternyata laki-laki tersebut berdalih salah mengambil surat miliknya dan pria tersebut langsung meminta maaf dan memperkenalkan dirinya kepada Jin Yong Seo. Ternyata percakapan tersebut diketahui oleh Kang Rangga yang sedang mengambil loker suratnya. Kang Rangga masih menjauhi Jin Yong Seo karena ia telah mempalsukan identitasnya saat berkencan buta dengan Kang Taimo. Kemudian di dalam pusat kebugaran, saat Jin Yong Seo akan menggunakan salah satu alat tersebut, ia bertemu dengan Kang Rangga. Dengan sigap, ia berusaha menjauhi Kang Rangga. Setelah itu datanglah laki-laki yang bertemu Jin Yong Seo di loker surat. Ia berusaha mendekati Jin Yong Seo dan dari kejauhan Kang Rangga terus memperhatikan laki-laki yang mendekati Jin Yong Seo. Saat di toilet, Kang Rangga melihat pasangan laki-laki menanyakan jam berapakah sekarang. Dengan sigap, laki-laki yang mendekati Jin Yong Seo menjawab pukul 19.08 sambil menunjukkan jam dinding. Kemudian, laki-laki tersebut mengenakan kacamatanya kembali. Dengan perasaan curiga, Kang Rangga bergumam, "Kenapa orang yang penglihatannya bagus memakai kacamata?" Setelah itu, sepulang dari pusat kebugaran, laki-laki mencurigakan tersebut memberikan hadiah sebuah furniture kepada Jin Yong Seo. Nampaknya ia mengetahui Jin Yong Seo menyukai furniture dan mengaku kepada Jin Yong Seo bahwa dirinya merupakan seorang desainer produk. Di dalam rumah sakit, kakek Irawan sedang menjalani pengobatan akibat pinggangnya kesleo. Ia memarahi Kang Taimo bahwa menurutnya ia bisa sampai begini akibat ulah Shinhari yang tidak menangkap seorang kakek-kakek yang akan jatuh. Menurut Kang Taimo, ia yakin Shinhari tidak sengaja melakukan hal tersebut karena ia menyukainya, kerjanya juga bagus. Kemudian kakek Irawan membandingkan dengan perilaku Shin Geum-hee yang santun dan tangkas. Tidak seperti Shinhari yang selalu menutup wajah di balik rambutnya. Setelah itu, Kang Taimo pergi ke rumah Shin Geum-hee. Ia tiba-tiba meminta Shin Geum-hee untuk keluar karena ia sudah berada di depan rumahnya. Dengan terburu-buru, Shinhari berubah menjadi Shin Geum-hee. Kemudian meminta Kang Taimo untuk menemuinya di taman. 잠깐 볼 수 있어요? Di taman,
Shin Geum-hee mengenakan jubah beruang untuk menemui Kang Tae-mo. Kang Tae-mo yang kebingungan dengan canggung menanyakan kenapa ia mengenakan jubah beruang. Shin Hari menjawab, ia berpura-pura mengantarkan pesanan agar tidak diketahui oleh keluarganya. Setelah itu, Kang Tae-mo memberikan sebuah bingkisan yang dibeli kakek Irawan saat di klinik untuk Nona Shin Geum-hee. Tanpa sadar, Shin Geum-hee menanyakan kondisi kakek Irawan. Apakah dia terluka parah? Dengan kebingungan, Kang Tae-mo menjawab, bagaimana kau bisa tahu? Dengan terbata-bata, Shin Geum-hee menjawab, katamu dia pergi ke klinik, jadi kupikir dia terluka. Kemudian, Kang Tae-mo memberikan sebuah salep sakit mata untuk Shin Geum-hee yang matanya masih lebam. Dengan perasaan takjub, Shin Geum-hee merasa dirinya diperhatikan oleh Kang Tae-mo. Kemudian, ia memberikan sekotak ayam goreng untuk Kang Tae-mo dan mereka pun berpisah di malam itu. Sesampainya di rumah, Shin Hari masih takjub dengan sikap Kang Tae-mo yang memberikan salep mata. Menurutnya, ternyata sikapnya manis. Begitu juga dengan Kang Tae-mo yang sedang memikirkan Shin Geum-hee. Nampaknya benih-benih cinta sudah tumbuh di dalam perasaan mereka. Paginya, Kang Tae-mo menjemput Shin Geum-hee untuk merayakan anniversary palsu ke 1 tahunnya. Ia mengajak Shin Geum-hee pergi ke tempat butik eksklusif. Kemudian, Kang Tae-mo menyuruh Shin Geum-hee untuk mencoba semua pakaian yang ada di dalam daftar pakaian terbaik di butik tersebut. Dengan kaget, Shin Geum-hee mengatakan, kayaknya ini seperti di film drama yang lagi ngetren. Menurut Kang Tae-mo, ia sepantasnya melakukan hal ini agar kakek tidak curiga. Maka, lakukanlah sebaik mungkin serasa kau menjadi pacar sungguhan. Kemudian, Shin Hari dengan percaya diri mencoba semua pakaian terbaik di butik tersebut. Sungguh Kang Tae-mo adalah laki-laki idaman para wanita. Tapi saya rasa ini hanya di film drama saja dan tidak ada di dunia nyata. Jadi untuk para wanita, mohon bersabar, sekian, terima nasib. Kemudian, setelah memilih pakaian warna putih, Kang Tae-mo nampak terkesima dengan paras kecantikan Shin Geum-hee. Namun, Shin Geum-hee menyesalkan resleting pakaian tersebut terasa sempit. Padahal, pakaian tersebut mahal sekali harganya dan tentu saja ini adalah pakaian limited edition. Setelah dari butik, Kang Tae-mo mengajak makan malam dengan Shin Geum-hee di restoran milik kakeknya. Saat mencicipi makanan yang dihidangkan, menurut Shin Geum-hee rasanya tidak asing seperti ikan teri juga fermentasi. Rasanya seperti kimchi segar. Kemudian, Kang Tae-mo memuji Shin Geum-hee karena indera pengecapannya bagus sekali. Kang Tae-mo melanjutkan bahwa ia adalah penemu resep makanan tersebut. Setelah itu mereka melanjutkan makan dengan lahap yang membuat pakaian yang dikenakan Shin Geum-hee menjadi lebih ketat. Setelah itu ia pergi ke toilet. Setelah kembali datang ke meja makan, ia tak sengaja menjatuhkan dompetnya yang membuat ia harus membungkukkan badannya untuk mengambil dompet tersebut dan mengakibatkan pakaian yang ia kenakan menjadi robek. Dengan sigap, Kang Tae-mo melindungi robekan tersebut dengan badannya. Karena para pelayan sudah datang membawakan kue untuk perayaan palsu mereka. Kemudian mereka bersama-sama meniup lilin tersebut dengan perasaan bahagia dan berfoto bersama. Setelah itu mereka keluar restoran untuk jalan-jalan malam. Tanpa disengaja, kaki Shin Geum-hee tersandung yang menyebabkan sepatunya terlepas. Dengan sigap, Kang Tae-mo berlutut dan mengenakan kembali sepatu Shin Geum-hee. Seketika, mereka terdiam terbawa suasana romantis tersebut. Tiba-tiba, kembang api pun menyala, mengikuti suasana kebahagiaan malam itu. Dan mereka pun saling memandang diiringi oleh Kang Tae-mo yang mengucap, cantik sekali. Setelah perayaan tersebut, Kang Tae-mo mengantarkan Shin Geum-hee pulang. Setelah itu, mereka pun berpisah.
Saat perjalanan pulang, Kang Tae-mo melihat dompet Shin Geum-hee tertinggal di mobilnya. Kemudian, ia kembali ke rumah Shin Geum-hee. Dari kejauhan, ia melihat Ko Kim Min-woo masuk ke rumah Shin Geum-hee. Yang kebetulan, Shin Geum-hee sedang membuang sampah di depan rumahnya. Dengan perasaan kaget dan tidak percaya, Kang Tae-mo hanya bisa terdiam. Kemudian ia membuka dompet yang tertinggal di mobilnya, yang ternyata dompet tersebut terdapat KTP atas nama Shin Hari. Dengan perasaan tak percaya, ia mencoba menghubungi Shin Geum-hee dan ternyata dari kejauhan panggilan tersebut dijawab oleh Shin Hari dan film pun berakhir. Itulah alur cerita serial film drama Korea berkelanjutan berjudul A Business Proposal Season ke-1 episode ke-4. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nantikan episode selanjutnya di KinMaster Movie. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.